Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Haira Jahrana Sution, dan teman saya, Yuli Ekawati. Kami di sini ingin memaparkan hasil review jurnal internasional di mata kuliah akuntansi perbankan syariah yang berjudul The Risk Evaluation in Sharia Rural Banks, a Practice and Rule Strengthening of International Auditor, atau evaluasi risiko bank, perkreditan rakyat syariah, penguatan praktik, dan peran auditor internal. Nama jurnalnya itu Jurnal Akuntansi Syariah ISSN 2622-5255 online dan ISSN 2622-2345 cetak. Volume 3 nomor 2 tahun 2020, halaman 151 sampai 162. Penulis M. Nur Ardiansyah dan Indah Aniskurillah. Kota terbit Politeknik Negeri Semarang. Penerbit Universitas Negeri Semarang. Latar belakang penelitian ini mengkaji peran auditor internal dalam penilaian risiko bisnis di BPR Syariah Indonesia. Pendekatan kualitatif digunakan 3 langkah analisis, yaitu pertama, eksplorasi keberadaan fungsi auditor internal. Kedua, difokuskan untuk memperoleh analisis percakapan yang mendalam. Ketiga, konfirmasi untuk mendapatkan kredibilitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal dibagi menjadi 2 peran penting yang berbeda, termasuk dalam fungsi direksi. Yang lainnya adalah peran pengawasan dari unit pengendalian internal yang terpisah. Yang keduanya mengendalikan risiko bisnis dalam operasional, pelaporan keuangan, dan manajemen kepatuhan. Selanjutnya, metode pendekatan. Pendekatan kualitatif yang digunakan dengan analisis percakapan melalui 3 langkah yang sudah saya sebutkan pertama tadi di latar belakang. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran auditor dibagi menjadi 2 model, menjadi satu dengan fungsi direktur dan unit pengawasan internal yang terpisah. Kedua peran penting mengendalikan risiko bisnis, baik operasional, pelaporan keuangan, dan manajemen kepatuhan. Peran auditor internal berorientasi pada pengendalian internal yang terpisah, berkelanjutan, konsisten dalam semua aspek bisnis, dan berfokus pada potensi risiko bisnis. Peran lain mengambil kendali komprehensif, tetapi dibatasi oleh kapasitas dan kompleksitas operasional. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan tersebut menyeritakan bahwa tidak ada masalah mengenai posisi auditor internal di BPR Syariah. Namun kesimpulan ini bertentangan dengan penelitian Part dan Balyu 1992, Rahmat 2017, Sunarani 2017 yang menyatakan bahwa fungsi perusahaan yang dibedakan antara pengendalian keuangan dan non-keuangan memiliki pengaruh yang kuat terhadap budaya pengendalian perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan mempengaruhi perbedaan budaya perusahaan dalam bidang fungsional dalam suatu bank. Merujuk pada kasus-kasus yang terjadi, risiko bisnis perbankan masih tinggi, sedangkan peran fungsional auditor internal belum terkendala secara optimal. Penelitian ini masih belum meyakinkan dibandingkan penelitian Sutrisno et al. Menarik untuk menjelaskan dan membandingkan bagaimana peran auditor internal dalam manajemen risiko antara auditor internal yang memiliki posisi berbeda dalam struktur organisasi BPR Syariah. Penelitian ini akan membahas hubungan antara peran auditor internal dengan manajemen risiko yang diharapkan dapat memberikan tambahan informasi mengenai penelitian empiris Bank Indonesia dan sebagian besar kepada BPR Syariah. Secara khusus, penelitian ini secara intensif menjelaskan dan membandingkan bagaimana peran auditor internal dalam manajemen risiko antara auditor internal yang memiliki posisi berbeda dalam struktur organisasi BPR Syariah. Yang selanjutnya, tinjauan pustaka. Berdasarkan
epistemologi risiko memiliki anti efektif yang tidak menyenangkan, merugikan, berbahaya dari perilaku atau tindakan apapun. Hadinat banyak studi Nitsnem dan Salim 2000 dan Nitsnem Part 3 dan Anderson mendefinisikan risiko sebagai konsep yang digunakan untuk menjelaskan potensi ketidakpastian tentang peristiwa dan hasil mereka yang dapat memiliki efek material pada tinjauan organisasi. Pemahaman risiko merupakan aspek yang paling krusial karena dapat mempengaruhi tujuan organisasi. Kemungkinan risiko harus diidentifikasi, diukur, dan mendapat prioritas perhatian yang selanjutnya dikelola risk manajemen dan kemudian dapat dihindari atau dikurangi oleh manajemen. Elemen yang harus diambil untuk memastikan pemahaman lingkungan risiko dan mengelolanya secara efektif yaitu operasional, pelaporan keuangan, dan kepatuhan terhadap risiko bisnis. Proses membuka imajinasi tentang potensi risiko yang signifikan untuk benar-benar memahami proses bisnis dan kerangka kerja, dan bahas untuk membahas risiko antara manajer dan auditor. Kelebihan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman risiko berpengaruh terhadap efektivitas fungsi auditor internal. Sebuah survei yang dilakukan oleh KPMG mengeksplorasi di 8 negara di Eropa bahwa lebih dari 60% responden percaya bahwa sistem manajemen risiko dan pengendalian internal dapat menambah nilai bagi organisasinya. Mendukung temuan ini dan menekankan pentingnya peran auditor internal dalam mencapai tata kelola perusahaan yang baik. Temuan serupa di Indonesia menunjukkan hasil yang tidak berbeda untuk konteks budaya ini, misalnya peran sentral auditor internal dalam merumuskan dan menilai risiko proses bisnis untuk menentukan kinerja dan tanggung jawab layanan sektor publik secara keseluruhan. Kelemahan hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa auditor internal lebih fokus pada kelemahan parah dalam sistem manajemen risiko dan dapat menunjukkan nilai peran mereka. Posisi struktur organisasi yang berbeda akan mendapatkan hasil yang berbeda. Part dan value. Baiklah, itu saja pembahasan dari kami mengenai review jurnal internasional. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.